Menurutku ya sekarang sih ini udah mulai bisa ditangkal ya. Oke, diversion mungkin susah buat ditentukan, tapi kalau untuk laning facial Loi ini agak bahaya, apalagi mengingat banyaknya assassin yang bisa keluar juga, dan banyaknya hero tabrak, misal alfanya juga yang kan bisa keluar. Oke, berarti bisa tapi tricky aja. Betul, ya. betul. Bisa tetap tapi tricky. Dan ngomongin itu kan matchup terbaik Valentina sih. Karena kita juga dari tadi kita ngomongin udah XP, jungler. Tapi sekarang Suns juga menemukan lawan baru lagi. Dapat Ricci. Wow, baru dinaikkan juga dari MDL-nya. Betul. Akhirnya udah memiliki jam terbang yang cukup mungkin di sana, udah menambah ilmu yang banyak banget juga untuk dirinya. Kalau emang terbukti bisa sok sekarang ada di MDL. Ya berarti lagi-lagi regenerasi itu selalu ada ya? Iya, selalu ada. Dan memang butuh waktu mungkin. Tapi ada juga yang instan seperti Luffy, instan banget dia di season pertamanya naik langsung juara. Tapi ada juga yang berproses, ya nggak selamanya jalan mulus. Namun untuk kembali ke draft, bahas soal draft lagi, Gold Standard tadi kita udah jawab. Tapi experience juga ada yang menarik. Karena Tamus mulai marak digunakan sepertinya. Ya, Tamus Vengeance ya, karena Tamus juga ada penambahan buff sendiri. Tapi kalau kita lihat first pick-nya tadi ke Valentina, untuk pick berikutnya Roger yang keluar ini untuk Fnatic Onyx ya berarti ya? Ya, Roger dan Valentina, tim Liquid tadi ada Louis, ada Edit. Bah, Edit juga sekarang bagus. Gue jujur melihat Edit tuh ya, kayak dia selain fleksibel, ya dia bisa jadi damage build juga. Ketika lagi Lord, Pak, itu pas di frame over, bagus banget asli. Ya, karena challenge juga kan damage dia sama kan, sampai dengan 12 juga gitu loh. Iya. Mungkin yang memang tangannya pastinya dari magic defense kita aja. Kalau kita nggak punya magic defense itu bakal sakit banget buat Edit. Oke, masih menunggu untuk pick ketiganya. Nanti Onyx mungkin diisi dengan romernya lagi ya. Dan ngomongin assassin yang muncul, gue lumayan kangen sih sama Kiboy Kufra. Kiboy Kufra ya. Iya. Udah lama sekali itu menghilang dan tidak digunakan, dan ini adalah deretan hero yang memang sudah digunakan juga ataupun diambil oleh masing-masing tim. Oke, masih first pick Loi ya berarti ya. Oke, tapi ada Arlott ya yang diambil. Arlott juga untuk di Fnatic Onyx ini super flex sih, karena gue ngeliat explode romernya itu power banget Arlott. Iya, setuju. Dan juga Arnold kan ini lagi bagus-bagusnya karena Thunderbell. Iya. Satu item yang benar-benar lagi naik ya. Jadi kalau kalian memang user fighter, ini boleh menggunakan Thunderbell. Karena setiap kali kita skill, basic attack sekali itu dapat hybrid defense, penambahan buat plus 1 physical defense. Jadi ada 2 totalnya. Betul. Bahkan nggak jarang gue ngeliat Roger nih nggak pakai sepatu malah kalau di gold ya. Langsung bener-bener ke Thunderbell, first item banget. Langsung nyari stacknya di awal. Karena dia murah juga sih, 1.810 harganya. Itu dia, udah murah, bagus, Iya. masih rame jadinya. Apalagi memang biasanya diprioritaskan buat item pertama ya, biar banyak buat hybrid defense. So, masih dengan Wow, Joy. band Assassin Joy yang cukup jarang kita lihat. Jadi pertanyaan besar, tapi kita nggak tahu ya, apakah Betul. ini adalah dari entah mereka sudah melakukan scrim atau seperti apa hingga mengeluarkan hero seperti ini ke sekarang, Joy, yang memang setelah kehilangan anti-CC di dalam tubuhnya, ini turun pamor parah loh. Iya, jarang ya. Dan Hylos Band, ini aku belum melihat ada Julian loh sebenarnya. Enggak lihat Iya. Karena setahu aku Kyrie user Julian banget. dia populerin Julian first item Holy Crystal. Iya, langsung tuh. Itu dia Kyrie ya. Tapi untuk menutup band terakhir Nolan di salah satu assassin yang sering muncul juga sebetulnya. Tapi kalau misalkan mau dipaksa assassin lagi, kan slot tau. Lancelot. Oh, itu tadi Julian. Karena Iya. Julian masih tersisa sejauh ini. Benar, karena mereka nge-ban Hylos juga kan. Ini hero yang memang cukup merepotkan buat para assassin. Iya. Hero-hero yang mungkin terbilang jalan kaki itu bakal ketempel Hylos selesai. Jantungnya bakal cowok. Wah, Oke. keluar nih. Akhirnya Coki Bo. Udah mulai nih. Tofimo sekaligus ngedinai ya, biar gak diambil dengan Yamu. Betul. Dawi juga memang bisa setup pakai cung, nanti enak banget. Pick off-nya bareng sama Moskow. Dua pick langsung untuk menutup fase pick dari teman-teman kita ini. Dan ada data nih, di musim lalu first pick Pit hero dari Tela ini memiliki win rate 44,44%. Menarik sih, berarti di LD mereka cukup sering berarti untuk first pick ini mid dulu gitu. Yang bisa kemarin masih IES. Ya skill. Ini waktunya gak sih? Waktunya. Bukun. Ayo assassinnya yuk. Kalau kemarin kita bilang barat sih. Ya. Dan Julian sekarang ada di tangan dari tim Liquid ID bersama dengan Minotaur. Wah, malah diambil ya Julian ya. Yang tadi kita sempat bahas, Kyrie sering pakai juga. Sekarang udah jadi high pick.
tersisa last pick. Nah, apakah memang Rogernya bakal ditaruh buat jadi jungler juga bisa ya? Iya, iya, iya. Karena kita tahu bagaimana bandnya Hylos, ya itu tadi Roger kalau Lycan paling ke tengah dia nggak bakal bisa pulang juga kalau kena Hylos. Iya, tapi dengan ini membuat ada paket komplit yang tercipta di Panathinaikos loh. Pick off mereka ayo. Teammate juga dengan adanya Final Four yang emang bisa di-copy kayak begini jadi satu tambahan lagi loh untuk mereka. Ya, mereka punya banyak isi ya, yang memang bisa dipakai juga. Oke, Arif, Roger Jungle sepertinya. Untuk matchup Julian lumayan oke sih, karena dia kan high mobility kan. Dari Rogernya juga dia bisa lompat-lompat dan menghindar dari skill ya. Ya, tapi bicara soal Julian, ini early game-nya bakal sakit banget kalau nggak kepegang Julian ya. Iya kan, selama nggak di-invite lah jungle-nya ya. Bebas farming, Julian adalah mimpi buruk bagi lawannya di mid game. Itu dia deretan hero yang memang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan ini adalah game pertama mereka di musim ke-14. Akan menjadi milik siapa? Wow, ini yang paling menarik juga sih match pembuka kita loh ini. Yap, match awal nih langsung panas semuanya. Langsung. Dan bahkan kalau bisa dilihat dari datanya early to mid game-nya ternyata masih pegang tim Liquid. Ini jelas sih, memang karena Louis power-nya ini kalau bisa clear bareng dan jalan berdua, itu sampah. Ya, level 3 kan juga buat Julian-nya. Oke, kalau begitu, ini dia game yang pertama, tapi kita mau ngetes dulu suara nih. Sonic, are you ready? Oke, di Cavalieri, are you ready? Ya udah, kalau begitu sekali lagi, Piala Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Down. Match pembuka yang cukup panas. Kayaknya udah pada kangen juga ya sebenarnya sama MPL. Kalau misalkan nanti ada game satu sama, kayaknya bakal seru deh. Waduh, pagi-pagi udah satu sama ya. Tapi ya, untuk agresif masih dengan Suns yang cukup memimpin untuk di area mid karena dia bisa memberikan pressure ke Loyi. Dimana di sini Loyi-nya pasti akan ke-pressure dengan adanya Arcane Shield plus Shadow Strike yang bisa diberikan oleh Suns juga. Dan lihat bagaimana positioning dari Kiboy sendiri yang berusaha untuk bisa meminimalkan EXP yang bisa didapatkan oleh jungler lawannya atau jungler dari dia lain. Yep. Cukup ganas ya, cukup panas juga di awal-awal. Mereka sudah mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari cewek ada di bagian atas dan first blood. Cewek menjadi orang pertama yang tumbang di season 14. Iya, first time ya. First time death ada di cewek berarti. Ntar bisa masukin fun fact. Ya, itu dia tadi ya. Purify yang memang sudah di-trigger tadi yang membuat akhirnya Sparrow Officer bisa mendapatkan cewek. Ada efek stun yang bisa didapatkan di sana. Dan King Gogo dengan emblem mage yang dipakai dan juga ada Buset dah. Hampir saja Kairi masuk ke dalam suara rumputan yang begitu berbahaya loh itu. Buset, itu darah hilang setengah loh. Dahsyat banget. Ya tapi kelihatan juga sih memang agresivitasnya tim itu seperti data yang tadi berbicara kan. Memang dia kuat di awal. Iya. Dan itu mereka bisa proses juga ya sekarang tadi dapetin first blood-nya juga. Dan bahkan mereka sudah mulai setup di sini untuk bisa dapetin level 4 lebih dahulu. Dan lihat bagaimana positioning untuk Weasley. Yap, sementara sekarang di bagian bawah akankah ada sebuah aksi balasan dilakukan dan benar James menjadi korban. Ya, bahkan dengan flicker yang terbuang, ini enak banget untuk setup sih dari teman-teman Panathinaikos. Mereka udah berkumpul juga di turtle. Dan ini yang bahaya, karena nggak adanya James ini bakal berpengaruh banget. Ya, Kiboy walaupun masih level 3 tapi setidaknya udah memberikan gangguan pula di dalam area dari Orange Buff itu sendiri. Kiboy coba lihat, memberikan sebuah jarak agar tidak ada yang bisa mendekat dan mereka berempat akan kembali lagi menuju ke arah landingnya masing-masing. Panathinaikos di kami pertempuran terjadilah sudah. Lihat tadi Way of Dragon masih dikeluarkan minuman poin terlihat untuk connect lagi ke arah beberapa player dan juga satu orang sedikit lagi tersisa. Luffy masih bertahan sejauh ini, tapi Luffy masih berhasil kabur, malah mengakibatkan korbannya berjibun dari tim Liquid ID. Wow, tidak ada korban sama sekali. Panathinaikos agresivitas mereka terlihat menjawab setelah turtle yang pertama. Ya itu dia counter initiate yang dilakukan juga ya, di mana mereka melihat adanya Minion Fury yang dibuka oleh Yawi dan di copy tadi, dan akhirnya bisa dibalikan oleh Panathinaikos. Wow, itu setup yang cepat banget di turtle, tapi Kiboynya berani nge-zoning kok. Dia selalu ada di garis depan juga ya, dan kalau kita bisa bilang seperti di Roger, ini sudah punya kemampuan untuk bisa mendapatkan efek snowball yang diberikan. Permainan agresif dari Kairi 301, 100% AP untuk sementara waktu. Dan ini berarti bahwa memang dari Panathinaikos mereka udah mulai bisa gulung, junglernya mereka udah mulai bisa melakukan invade juga. Dari Kiboynya yang selalu berani untuk masuk, nyari info. Dan bahkan dengan hilangnya misalnya Kiboy dari lane, ini berarti bahwa akan ada sesuatu yang berbahaya untuk TLA ini. Oke, dan untuk talent prediction sepertinya cukup merata ya. Fnatic, ada yang Liquid juga.
Tapi mungkin kalau lihat dari early game, ini Onyx yang harusnya jauh. Aktif banget ya Yap. udah. Oke, sekarang di bagian bawah. Mereka semua sudah mulai terkepung loh ya. Perlahan tapi pasti mereka kayak dikecilin loh area defense-nya. Ya, dan bahkan lebih. First item langsung ke Thunderbelt juga. Udah dapetin item yang memang menjadi prio atau first item buat si Arlot. Ini kalau jadi Withover ya, di item pertamanya. Dia nggak langsung ke arah Thunderbelt. Sebenarnya kalau jungle gue sepertinya beberapa kali juga dia pakai War X loh. Baik. Beberapa doang. Ya, tapi mungkin mayoritasnya masih di Windwalker ya. Ya, Atau amin. dan juga di item kedua atau ketiga kalau memang dirasa berbahaya ada Thunderbelt tuh biasanya di sisi di tengah-tengah. Bahkan ada James juga di dengan Thunderbelt. Kalau edit ya. Nah, ini Dari juga boleh. perpindahan tempat, dari perpindahan tempat, tapi Yawi sendirian di bagian atas. Yawi akankah membuahkan hasil karena sekarang Yawi sudah mulai mendekat dan juga memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Minum ini dikeluarkan tapi tidak. Untuk Turtle yang tetap berhasil diamankan lagi oleh Penati Konik dan King Gugun menjadi korban untuk kesekian kalinya. Retribution Kairi lagi-lagi bisa menyerang Turtle yang kedua dan ini mendapatkan objektif lagi. Berarti Penati Konik super snowball kali ini Om. Iya, mereka udah dapetin turtle tadi dan purple buff juga dari Tiana lagi diganggu sekarang jatuh ke tangan Kairi. Ya, Purple Buff menjadi satu makanan dan juga nutrisi tambahan lanjutan yang begitu membahagiakan Penati Konik. Ya, dan Rick baru menyelesaikan Enchanted Talisman ya. Jadi mungkin agak sedikit tertekan dari Ya. pendapatan item dia. Nah ini kalau udah ngeliat kayak gini, Luffy dari jauh dia udah ngeliat dari bawah, gua gas nggak nih? Iya, dan di momen itu atasnya dapat. Maksudnya mereka bagi orang 3-2, Luffy-nya datang ke tengah, atasnya tentara. Dan bahkan bawah nggak ada kerugian sama sekali, nggak ada gangguan atau tekanan yang dipegang oleh Luffy juga. Dan ini berarti dari Fnatic Onyx mereka masih menjalankan mungkin dengan draft mereka sendiri ya. Agresif bersama dengan Keyboy, di mana nanti untuk follow up dari Keyboy di belakangnya nih ya. Ini yang aku suka dari Fnatic Onyx, di belakangnya selalu ada orang, yang paling penting. Nah sekarang Keyboy bertemu sudah, sempat untuk ingin kabur tapi tidak bisa. Wah, Keyboy masih bisa selamat Keyboy. Dengan flick out-nya tadi, shoot yang menyelamatkan hari Walah, dan dan kode kelas sudah. Tapi tidak mungkin dirinya maju. Jangan. Ya, koneknya ke Luffy ya, yang memang sudah tebal juga, punya penambahan buat hybrid defense dari Thunderbelt yang dimiliki. Dan itu tadi, Keyboy ternyata tidak tumbang dan banyak source skill yang memang sudah terlepas tadi. Tapi belum ada objektif susulan yang bisa diraih pada Onyx. Bahkan ini 2 level Om, jungle Om bedanya Om. Roger dan Julian loh, yang kita tahu Julian itu hero early yang farmingnya juga enak. Ya, tapi hanya sekali tadi kesempatan buat King Gugun, selebihnya dia di zoning banget. Ini yang susah buat King Gugun sekarang. Dia di zoning Chow, dia juga di zoning dengan si Arlot. Oke, belum ada gerakan mirroring sepertinya. Ketinggalan level bukan masalah. Setup akan tetap dilakukan, mungkin counter setup yang diinginkan oleh tim Liquid ID. Iya. Tiap ada turtle berarti banyak yang tumbang dari tim Liquid ID. Iya. Dan ini adalah turtle yang ketiga akan seperti apa lagi ceritanya? Dan lagi-lagi ya, zoning yang membuat akhirnya TLID mereka gak berani untuk keluar, untuk bisa melakukan kontes tadi. Second item tadi buat Kairi adalah War X, jadi bakal ada tambahan untuk cooldown dan juga ada spell steal yang Iya, didapatkan. lagi dan lagi mereka udah mulai masuk ke dalam area purple buff yang dibikin oleh tim Liquid ID dan Keyboy. Berhasil tadi seperti yang memancing sedikit karena beberapa player dan sudah mulai berkumpul pula. Player! Dan final slash dikeluarkan oleh Luffy begitu indah walaupun masih belum berhasil setup barusan. Untungnya kena ke Gugun. Tadi masih bisa lompat ke Kabuki. Bisa ngeblink lagi dengan abis walkernya. Dan mungkin melihat dengan perbedaan gold yang hampir menyentuh ke angka 4000 gold. Ini tim kita itu udah harus gerak bareng. Ya, tapi kita belum melihat ada potensi untuk bisa dapetin point pick off juga buat tim Liquid ya. Ya, itu dikarenakan mereka masih butuh waktu, misalnya buat Kabukinya buat menyelesaikan satu item lagi. Memang sudah punya Golden Staff tadi, sudah punya satu Corrosion, tapi masih butuh satu item lagi seharusnya. Diversnya juga agak minim ya. Dari tadi kayak baru pertama gue lihat jauh itu pas di turtle tadi. Oke, kan Glowing One. Dan kita punya game fact di mana pada MPL di season 13, TLID menjadi tim dengan persentasenya tertinggi masih dibawakan sekarang. Buset, hampir 60 ini. Mhm. Banyak juga ya. Dan tadi udah kejadian lagi ya. Yap. Lumayan, nambah-nambahin lagi. Ya. Tapi untuk setup selanjutnya, memang high ground defense-nya juga memang kuat banget limitnya. Karena belum lagi. Wait, tidak kena karena siapapun. Luffy tertangkap kamera. Iya. Tadi pengen bikin out position ya tiapnya. Tapi malah nggak kena. Oke, reset kembali. Masih menunggu timing. Pengen ngeliat diversionnya mau ke arah mana. Tapi jarang sih buat Richie make a move. Mungkin masih menunggu dulu. Ada objektif yang keluar seperti di detik yang ke-10 misalnya sekarang. Kalau mau coba buat dilakukan juga buat diversion. Yep. Ini Keyboy bener-bener ya. Keyboy seperti membuat jarak tapi
sekarang James menjadi orang terdepan. Suns mundur kembali for babak tidaknya. Masih bisa diamankan oleh King Gugun. Wah, ini Onyx agresif ini nih yang kita udah kangen banget dari lama nih. Kembali lagi kombinasi Suns Keyboy yang sering banget outplay berdua. Tapi ternyata edit dari James juga cukup tanky loh. Dia bisa tahan kok dengan damage. Ya, gerakan Thunder Bell tadi ya yang dibeli buat di awal-awal juga. Oke, King Gugun satu Feather of Heaven yang baru selesai, tapi seharusnya masih belum mengangkat buat pemberian damage dia karena belum ada Holy Crystal tadi, baru dengan Blood Wings dan sudah mulai di-fog bahkan buat Lord yang pertama. Ini dia perbedaan dua level dan baru terlihat kembali Midor Fury dikeluarkan dan Spirit of Destruction mendadak connect. Kita lihat saja, tapi Lordnya telah berhasil berpindah tangan dan menjadi milik dari King Gugun. Wow, Retribution yang bisa mendapatkan Lordnya. Namun mereka tumbang 3 member. Oke, menjadi satu hal yang cukup baik yang udah mereka dapatkan. Mereka mendapatkan Lord, tapi sekarang mereka juga harus bertahan karena satu final slash yang kontek karena 3 beda Kabuki. Satu lekan konsep begitu nikmat tadi terlihat di zaman tersebut, tapi Luffy pun harus kehilangan nyawanya. Dan kembali berbeda, King Gugun menyusul. Triple kill Kairi dengan setup lagi-lagi Luffy yang bisa final slash langsung 3 orang loh. Flicker final slash dari Luffy tadi membuka segalanya, membukakan jalan untuk Fnatic Onyx bisa memenangkan duel tadi. Tapi meskipun begitu, Fnatic Onyx mereka masih harus waspada karena di bagian atas itu masih berjalan pelan buat Lordnya. Dan kita tahu bagaimana dengan Lord yang pertama, Super Minion ini yang jauh lebih diandalkan, bukan dari kekuatan Lord itu sendiri. Iya, ini tapi dapat Lord rugi banget sih. Karena mereka tadi coba untuk defense malah tumbang lagi dan Lordnya sia-sia banget. Iya, ini riset jelasnya untuk tim Liquid ID ya. Mau nggak mau mereka harus bisa lebih berhati-hati. Tapi kalau kita bicara soal berhati-hati, jelasnya akan dipaksakan karena Fnatic Onyx mereka sudah bisa melakukan satu buah atau memaksakan adanya force error yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Wah, dikuasain dong area situ. Itu dikasih pelang tuh, milik Fnatic Onyx. Makanya dibikin setengah lapangan, Pak. Udah susah banget untuk ngebuka vision aja, mereka bawa harus 3 orang. Yep. Ini mau melakukan pertempuran lagi kah di area atas, di area dari innernya? Tidak, mereka hanya mengusir saja dan mundur kembali. Itu dia dan Sky Piercer akhirnya item keempat. Satu tuh ya, item keempat tadi Sky Piercer. Setelah Thunder Bell, ini item ketiganya jelasnya diselipin ya buat Thunder Bell-nya juga. Ini lebih memilih buat agak semi-semi hybrid lah sekarang buat Roger. Dengan catatan yang punya attack speed ya, yang didapatkan dari Windtalker. Dan gue senang banget kalau ngelihat Suns udah pakai Winter. Tahu kenapa? Kayak Winter momennya Suns itu selalu ikonik. Bisa ini ya, dia bisa make a play ya. Bisa mancing sebenarnya, nge-bait buat source skill lawan keluar. Apalagi kan pakainya Valentina juga. Ada Shadow Strike yang bisa dipakai untuk kabur kan. Wow, FFM yang malah minus. Iya nih, udah jauh banget. Goldnya sampai hampir 7.000 bahkan sekarang. Mereka bisa manfaatin Devotion mungkin untuk flanking gitu ya. Tapi mereka pun harus mundur ya. Kenapa? Karena sekarang Luffy benar-benar membayangi di bagian belakang. Dan juga Keyboy. Ada 2 bayang-bayang tadi yang memang mengikuti kemanapun tim Liquid ID pergi. Wah, itu ditempel doang loh sama Luffy loh. Tapi dia udah ngambil angle kiri kan. Udah siap untuk final slash dan semua udah langsung bubar. Iya, dari Sarja juga bahkan sudah masuk ke dalam ya, udah nyebrang tadi. Dari dinding yang dibawa dan untuk best turret-nya. Tapi masih bisa keluar kembali juga. Untuk lebih mengamankan posisi dia. Dikarenakan ya, untuk enhance Lord yang akan keluar sebentar lagi yang seharusnya akan jatuh ke Wah, jatuh korban ya harusnya dengan satu pergerakan dari Panas Slash tadi udah terlihat dan juga Minoa Fury terlihat juga di zaman tersebut bakal langsung di-copy begitu saja, tapi cewek yang malah menjadi korban. Kairi, Spirit of Destruction dan berhasil mengajukan Kairi kembali berbeda shutdown pun tercipta. Winter Crown udah langsung dikeluarkan tapi tidak ada Kabuki. Menghancurkan karena beberapa player dari Fnatic Onyx. Tersisa 2 dan ada James. Jangan lupa damage dari edit itu bisa bikin Lordnya cepat banget. Primal Rod-nya itu bakal jadi kunci juga. Dan Keyboy masih membayang-bayangi. Ya, Keyboy membayangi dari kejauhan mencoba untuk bisa menguji peruntungannya. Akankah berhasil untuk mendapatkan cara dari lawan tersebut sambil ngecilai menunggu dari poin retributionnya sedikit lagi. Retribution berhasil. Masih aman ya. Tadi di-delay sedikit karena restrinya masih cooldown. Betul. Tapi 2 kali berarti sekarang Fnatic Onyx mereka harus kehilangan Lord mereka. Dan menurut ini juga cukup penting. Catatan bagi Fnatic Onyx adalah mereka harus berhati-hati. Jangan sampai Lordnya ini jatuh ke tangan lawannya. Ya, tapi tadi pertarungan berserta dengan Lord itu 5.000 hilang loh. Iya. Dari 7.000 ke 2.400 sekarang.
Angka yang cukup jauh dan sudah mulai bisa dikejar juga. Tim Liquid ID mereka punya potensi dan bahkan mereka tetap dengan metode mereka ya. Ini dan satu hal yang pasti kita belum melihat ada diversion Ya. diversion yang pas yang dibuat dengan Richie. Ya mungkin tapi setidaknya ada gangguan-gangguan di dalam tim fight baru itu aja Om ya. Betul. Tapi setidaknya momentum dari diversionnya ini belum terlihat nih. Ada. Kalau damage-nya sih kerasa tadi karena ketika Damage-nya timnya kerasa. ada kan duality-nya. Dan Mungkin juga karena mereka tertinggal juga nggak sih dari tadi. Makanya kalau mengirimkan siapapun itu ya bahaya ya. kemungkinan besarnya bakal hilangnya jadi notifikasi doang. Om. Lebih ke 1/1 dan item buat Kabuki sih ini yang berbahaya. Karena Kabukinya sendiri tadi juga terlihat lumayan free ya, apalagi ketika Spell of Destruction ini bisa kena ke area belakang. Yap. Dan di atas masih gagal untuk bisa menumbangkan lagi ke arah satu Inar Barat, tapi di tengah. Oke. Masih bisa clear juga. Wow, tapi ini luar biasa. Liquid ID mereka kalah di lumayan jauh ya. Tapi lihat secara objektif ya mereka sudah mulai mengejar tetap ketinggalan gol. Ingat ya, tadi mereka selisih 7.000 aja, mereka bisa nahan. Apalagi nantinya kalau gol mereka sudah mulai sama. Ya. Dan ini akan menjadi titik balik untuk Fnatic Onyx. Apakah mereka nanti akan tetap bisa melakukan front to back? Balik lagi ke Lutfi berarti. Mhm. Final Slash-nya masih bisa nggak memakan korban? Atau ya jangan-jangan malah Final Slash-nya awal dari ya kekalahannya Ya nanti. seperti tadi ya. Karena ya oleh Yawi atau James yang kelempar, menurut gue itu malah menguntungkan loh untuk mereka. Lebih ke Yawi sih kalau memang kelempar ke depannya. Atau ya, itu yang harus kita nantikan dari Fnatic Onyx juga. Tapi sementara tempo juga agak sedikit menurun sekarang. Karena untuk penguasaan dari minimapnya sudah mulai kelihatan. Ini udah mulai 50-50 lagi nih. Tadi kan 70-30. Sekarang sudah mulai 50-50 dikejar oleh Liquid ID. Agak setengah lapangan lagi nih dia. Full. Betul. Lapangannya udah full nih. Udah bagi dua nih ya lapangannya ya. Nah. Oke, dan tapi agresifnya tetap gak boleh kendor ya. Kayak Boy dia tetap harus bisa pegang vision. Mhm. Karena kalau sekalinya hilang, itu bakal langsung dipegang semua sama teman-teman. Ya, karena Liquid mereka punya damage yang besar ya. Mereka punya Moskov, mereka punya Julian juga. Dan bahkan kalau kita bilang dari editnya sendiri, ini kan sebenarnya adalah tank yang menyamar gitu loh. Dia nyamar jadi marksman kan. Dia ada tank strap marksman juga buat statusnya dia. Jadi untuk efek sisinya ya tinggal siapa yang lebih bisa menahan sampai dengan yang paling terakhir. Sebenarnya tadi untuk di awal-awal Fnatic Onyx kelihatannya mereka bisa menangin buat tim Fajar, tapi damage output yang bisa diberikan tim Liquid ID terlalu besar. Oke, tempo yang turun sepertinya akan naik karena setup ke arah Lord sudah dipersiapkan. Fnatic Onyx mereka memang sempat terkejar, tapi jangan lupa mereka masih pegang goldnya. Yep. Itu yang harus diwaspadai oleh tim Liquid. Dan untuk setup ke arah Lord 3-2 kah, 4-1 kah, Moskov dari Kabuki berpotensi banget. Yap, ada pergerakan nih yang udah terlihat dari Kiboy. Untungnya masih ada James yang memang membuat sebuah pagar, membuat sebuah barricade agar Kabuki juga terlihat aman di dalam area tersebut. Oke. Mungkin kalau ngomongin Kabuki 3-2 udah paling tepat sih. Karena dia bawa Purify kan, jadi nggak bisa sendirian juga dari Kiboy. Harus temenin mungkin Sans. Bisa jadi. Tapi yang aku suka dari Kabukinya adalah bagaimana item build dia juga. Tadi untuk item terakhir dia ada Rose Gold Meteor. Jadi secara mungkin untuk defensifnya dia ini udah kuat buat Moskov. Kapanpun sebenarnya kalau kita bisa melihat kalau memang tim fight bisa dipancing oleh tim ID, mereka punya upper hand sedikit karena mereka punya damage yang cukup. Oke, Lord Dance akan segera dilakukan. Pok bagian depan, ini selama Ricky pegang harusnya dia lebih kuat. Ya, Karena duality-nya itu gak main-main dan hei, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan dan Lutfi udah mengeluarkan ke arah satu final slash dan P2 Furia sekarang. Walaupun yang paling berbeda, ada satu Spirit of Destruction kabarnya karena siapapun dan itu memberikan waktu yang banyak banget untuk Fnatic Onyx bisa memenangkan dari tim Fajar dan James. Membagi ke arah mana? Hanya Gugun dan juga Kabuki, tapi Gugun masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Lutfi dan sekarang Gugun hampir saja dikejar oleh Kiboy. Ya, 3 korban ya, mau gak mau harus diterima juga tim Liquid ID. Mereka gak bisa dapetin Lordnya dan dengan kehilangan 3 member ini mereka susah banget nih untuk setup defensifnya. Ya, menurutku tadi itu Spell of Destruction yang wajib buat bisa kena. Seandainya memang cukup on point, waktu yang dibutuhkan itu Iya. sangat membahana sebenarnya buat tim Liquid ID. Cuman ya tadi karena memang nggak kena, akhirnya mereka harus berjumpa melawan 4 lawan 5 tadi. Yang membuat akhirnya mereka lah yang kegulung oleh Fnatic Onyx. Oke, Lordnya dibiarkan slow push di bagian bawah untuk produksi super wave minion terus-terusan. Midnya mulai didobrak. Yap, midnya udah langsung didobrak saja oleh beberapa pemain diberikan oleh Fnatic Onyx. Satu best talent
sudah berhasil dihancurkan. Sekarang incaran mereka yang ada di bagian atas. Kiboy masih berputar. Lutfi menjadi orang terdepan. Final slash-nya dikeluarkan. Akankah ada Milan Puri lagi mau dikeluarkan, tapi masih didorong dengan satu Spino Miseri. Kiboy melihat dari kejauhan. Lotnya sudah mulai masuk. James belum menemukan momentum, tapi sekarang James sudah memberikan damage juga ke bagian depan. Dan Lotnya sudah mulai masuk dan juga menghantarkan damage yang masuk dalam satu base utama yang dimiliki oleh tim Liquid tadi. Tapi sekarang Lotnya berarti langsung dihilangkan. Belum ada pertempuran yang begitu signifikan dan mereka hanya bisa melihat dari kejauhan dan mulai mundur kembali. Tapi Kabuki terlalu berani untuk bisa menghantarkan damage yang tepat di depan Lutfi. Tim Liquid ID masih bisa bertahan lagi. Masih belum selesai. Mereka bisa untuk mengusir penalti Onyx dari PS mereka. Ya, meskipun mereka bisa bertahan, tapi sekarang mereka harus kehilangan 3 base turret, dan ini menjadi PR untuk tim Liquid ID. Tapi kita tahu bagaimana di late game seperti ini sebenarnya ya, dengan kekuatan dari Diversion, dari tim Liquid ID mereka masih bisa mencari satu momen. Kalau mereka dapat momen tersebut, mereka bakal bisa kembalikan keadaan semuanya, meskipun mereka kehilangan base turret. Mirip kayak di tim fight sebelumnya tadi ya. Mhm. Di Purple sekalinya unggul dari 7.000 ya sisa 2.000. Apalagi sekarang cuma 4.000 nih. Ya, dan mereka punya damage yang masif. Cuman ya itu dia tadi, mungkin Kabuki yang telat datang sehingga mereka harus kalah dalam fight. Tapi Iya. Itu tadinya lonong baik itu tombaknya. Lah tombak. Iya kan? Sebenarnya tombak yang penting kena siapapun sih. Kalau Siapapun. udah kayak tadi kan. Dan dia bisa hadir di sana kan lumayan tuh. Akhirnya lawan jadi bingung nih mau target yang mana juga, karena sebenarnya di damage dari tim Liquid ID ini sudah cukup memadai. Oke. Kembali turun dari temponya. Penguasaan zona menjadi prioritas bagi keduanya. Bahkan ya, jangan lupa kan masih ada diversion loh. Ini yang buat dari tadi khawatirkan. Takutnya mau stop split push. Habis itu tiba-tiba diversionnya itu bukan buat impact, tapi buat ikut split push sama Moskov. Itu bakal, wah, bisa kena endgame sih itu. Kalau Julian misalkan ikut join split push. Oke, dan dengan Evolve Lord yang bakal keluar juga dari Fnatic Onyx, mereka tetap start terlebih dahulu. Dan sebenarnya ini Rogernya udah gak punya retribution dijual sepatunya. Dia pakai percentage juga kan? Untuk tutup larinya. Oke, hey, Kiboy sudah mengeluarkan ke arah satu wave dragon yang tadi udah terlihat di dalam mana tersebut, bahkan Minot Furida konek ke atas dan juga 4 player. Tapi sampai di depan berbeda udah berhasil lagi dihancurkan, dan sekarang pertempuran terjadi di dalam arena Perpopan dan juga Kabuki berhasil melakukan ke arah Kiboy, tapi masih diimpulkan di dalam tubuhnya. Spiral dan langsung dikeluarkan, dan cewek menggila sudah Kabuki begitu menggila, bahkan 2 player menjadi korban pula. Untuk sekarang 4 player dari Fnatic Onyx lenyap seketika. Menyisakan Kiboy. Ini cukup berbahaya juga, dan wave minion yang dihantarkan dari arah mid lane bersama dengan Kabuki siap untuk mendobrak pertahanan dari Fnatic Onyx. Oke, Kiboy berusaha untuk bisa mempertahankan ke arah satu base utama mereka yang ada di bagian mid. Tapi Kiboy pun harus mundur. Masih ada satu lagi wave minion yang siap untuk menabrak. Akankah Kiboy sanggup? Wow, masih ada PR yang harus dilakukan. Tercepat ada Sans di 5 detik lagi, tapi mampukah untuk di defense Fnatic Onyx? Dan sepertinya sangat sulit karena untuk sekarang Kabukinya sudah mulai mengeluarkan ke arah satu lagi defense yang dimiliki. Tapi Sanchez sudah mulai hadir. Kabuki berusaha untuk bisa mengatakan DPC Spiral Destruction dikeluarkan pula oleh Sanchez, dan mereka berhasil membalaskan keadaan Kabuki. Tim Liquid ID belum bisa menutup game yang pertama. Masih bisa bertahan Fnatic Onyx, bahkan mereka sekarang bukan hanya bertahan, mereka siap untuk membalikan keadaan hilangnya 2 member tim Liquid ID dalam masalah yang serius. Wow. Oke. Tidak ada purify tadi Om sepertinya. Iya, dan terlalu memaksakan juga, tapi Yap, ini dia. akibat terlalu memaksakan 3 melawan 5. Akan seperti apa lagi kejadiannya dengan konsel tadi yang sudah mulai terdengar pula di dalam arena tersebut, dan juga ada Final Slash. Winter Crown dikeluarkan, ditendang lagi pinggangnya The Way of Kiboy sudah terlihat di dalam arena tersebut. Namun untuk sekarang akan keberaniannya masih sempat untuk bisa bertahan lagi karena satu bis utama yang mereka miliki dan tidak bisa wipe out. Wipe out terjadi dan game pertama milik Fnatic Onyx